Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diberikan berkah oleh Allah supaya dalam pembelajaran ini sampai selesai bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ini Mas ini, ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah ilma warzuqni fama amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Ada yang nggak masuk? Kemana kok nggak masuk? Nah. Oh ya, kalau misalnya nggak masuk bolos di rumah hanya bermain, boleh dicontoh karena itu menandakan tidak bertanggung jawab. Materi pelajaran agama yaitu bersih itu sehat. Materinya mengenal arti bersih dan sehat. Ini ada gambar. Gambar apa itu yang sebelah kiri yang kotak? Gambar mau berangkat sekolah. Terus yang bawah gambar apa? Membersihkan kelas. Nah, di sini kelasnya sudah dibersihkan apa belum tadi? Sudah ya? Nah, jadi setiap pagi kelas itu harus dibersihkan piketnya. Nah, piketnya siapa? Ya harus disapu, kelasnya dibersihkan. Mengenal arti bersih dan sehat. Di situ ada gambar anak sedang mandi. Bersih artinya bebas dari apa? Dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis. Yang termasuk najis terkena jilatan anjing. Kemudian darah, seni atau urin harus apa? Harus apa kalau najis? Harus bersuci. Kalau najis pasti kotor. Kalau kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat dan ludah. Bersih atau suci ada dua. Yang pertama yaitu bersih dari hadas, bersih dari najis. Ketika kalian mau melaksanakan sholat misalnya, nah kalian kan pasti kalau misalnya kalian habis bermain sampai badannya itu kotor semuanya, nah kita diwajibkan untuk mandi supaya badan kita bersih. Kalau badan kita bersih, maka badan kita akan merasa segar. Kalau segar pasti kita sehat. Hadas ada dua. Yang pertama yaitu hadas kecil, contohnya seperti buang air atau kencing itu.
buang angin. Nah, buang air seni atau tinja dan buang angin itu menyebabkan batal. Jadi batal wudu. Cara menghilangkan dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudu. Itu hadas kecil. Jadi ingat-ingat. Jadi kalau hadas kecil ya seperti itu. Jadi kita untuk membersihkan kita menggunakan air kemudian wudu. Terus kemudian hadas besar. Jadi mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Kalau cara menghilangkan yaitu dengan mandi atau tayamum. Dengan menghilangkan hadas besar, dengan mandi itu untuk menghilangkan hadas besar, apa yang harus bersih dan suci ketika sholat? Nah, cermati gambar berikut. 1. Badan, pakaian. Terus selain pakaian, yaitu tempat. Nah, tempat itu bisa sajadah, terus kemudian ruangan yang kita pakai untuk sholat itu juga harus bersih. Kalau badan kita sudah bersih, pakaian sudah bersih, tetapi pada saat kita melaksanakan sholat tempatnya kotor, terus kemudian ada kotoran hewan, misalnya kotoran ayam, terus kemudian sajadah yang kita pakai tidak dicuci. Nah itu tetapi keadaan kita tidak bersih, tidak suci, sama saja sholat yang kita lakukan juga akan tidak sah. Cara membersihkan najis, air yang datang dikucurkan ke benda bernajis. Kemudian menggunakan air mutlak, misalnya air sumur atau air hujan. Air hujan itu juga bersih, suci, bisa kita gunakan untuk wudhu juga. 7 macam air yang boleh untuk bersuci dan berwudhu. 1. Air hujan. Selain air hujan apa? Yaitu air laut, air sungai, kemudian air sumur, terus air es atau salju, kemudian air embun. Cara membersihkan tinja, bila jebol menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Itu cara membersihkan ketika kita selesai buang air besar. Terus kemudian jebol dapat menggunakan air, tisu, batu ataupun benda kesat lainnya. Jadi kita menggunakan air. Kalau tidak ada air, ya menggunakan tisu itu. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu sudah kebiasaan menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air, rasanya kurang bersih. Iya atau tidak? Nah, karena kita semuanya biasanya kalau membersihkan setelah buang air besar itu kan selalu menggunakan air, tetapi meskipun menggunakan tisu itu juga bisa, tapi harus betul-betul bersih. Kemudian menggunakan batu, itu kalau misalnya tidak ada air, tidak ada tisu, menggunakan batu, yaitu digesek atau digesek-gesekkan pada dubur dan benda kesat lainnya. Ketika kita memasuki toilet, ada doanya. Nah, coba dilihat bersama-sama. Doa ketika masuk toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu adalah doa ketika masuk toilet. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah,
sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Jadi ketika kalian masuk toilet itu jangan lupa doanya dibaca. Pak, kalau nggak hafal bagaimana Pak? Ditulis doanya, ditempelkan di pintu toilet itu ditempelkan. Jadi kelihatan kalau mau masuk toilet itu kan pasti buka pintu. Nah, pasti kelihatan tulisannya. Otomatis kita nantinya akan berdoa dulu. Seperti itu anak-anak. Nah, dari materi yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, mungkin ada yang ditanyakan. Ayo coba, silakan yang mau tanya tentang materi tadi yang Pak Guru jelaskan. Bersuci itu tidak hanya ketika kita mau sholat dulu, ketika kita mau sholat saja. Tetapi bersuci itu juga dilakukan ketika kita mau membaca Al-Quran. Jadi kita berwudu itu tidak hanya dilakukan ketika kita mau sholat. Aku mau sholat tak wudu dulu. Nah, tetapi ada kegiatan lain yang kita diwajibkan untuk wudu, yaitu membaca Al-Quran. Nah, ketika membaca Al-Quran itu kita juga harus berwudu dulu. Karena apa? Al-Quran itu merupakan kitab suci. Jadi bagi yang membacanya juga harus dalam keadaan suci. Jadi harus dalam keadaan suci. Tidak boleh setelah kita main, badan kita kotor, tiba-tiba membuka Al-Quran kita membacanya. Nah, itu tidak boleh. Terus Pak, apakah boleh Pak kita wudu setiap hari? Boleh. Nah, kita juga dianjurkan sebetulnya badan atau tubuh kita itu dalam keadaan bersih setiap saat. Meskipun kita tidak sholat, kemudian kita sedang tidak membaca Al-Quran, kita selalu bersih setiap hari itu juga bagus. Misalnya mau tidur kita berwudu dulu, boleh Pak? Boleh. Itu dianjurkan, malah badan kita akan selalu suci setiap saat. Itu juga merupakan anjuran. Tidak apa-apa setiap hari kita wudu. Kalau misalnya Pak, batal saya tak wudu dulu. Nah, itu juga tidak apa-apa. Nah, anak-anak, tugas yang akan Pak Guru kasihkan kepada kalian semuanya yaitu tentang hadas besar dan hadas kecil itu tadi yang ada di buku. Nah, nanti itu dikerjakan. Terus kemudian contoh-contoh, tuliskan contoh-contoh hadas besar, terus kemudian hadas kecil, terus bagaimana caranya untuk membersihkannya. Nah, itu nanti tugas kalian semuanya. Anak-anak, materi yang Pak Guru sampaikan tadi jangan lupa tugasnya nanti untuk dikerjakan. Terus kemudian materi minggu depan itu tentang aku senang berwudu, itu materi berikutnya. Jadi pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi nas tulil firdausi